Puji Tuhan, Shalom. Baik, malam hari ini akan terbagi dua sesi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya kasih sesi monolog, saudara nanti bisa mendengarkan, bisa mencatat. Dan selanjutnya nanti ada toilet break, untuk saudara boleh ke toilet. Dan nanti langsung sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya kasih waktu yang sebanyak-banyaknya supaya saudara bisa tanya apa saja tanpa nama. Nanti terima kertas dan saudara boleh tulis gitu ya. Baik, kita langsung saja. Saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyebab penyakit ya. Karena ada namanya mujizat kesembuhan, berarti kita tahu bahwa ada lawannya yaitu penyakit. Penyakit adalah suatu hal yang dapat terjadi kepada manusia. Mari kita pelajari apa saja penyebab penyakit. Yang pertama, penyakit disebabkan gaya hidup ya. Gaya hidup kita dapat menentukan kesehatan kita, jam tidur, pola makan, level stres, aktivitas sehari-hari, kejiwaan. Nah, saudara, saya banyak menemukan yang nomor 1 ya. Jadi merokok, alkohol begitu ya. Terus suka makan manis-manis, nggak pernah tidurnya nggak cukup. Lalu biasanya suka minum alkohol. Nah, ini menyebabkan penyakit, saudara. Lalu ada yang kedua, penyakit bisa disebabkan karena virus, kuman, bakteri. 3 hal ini adalah faktor eksternal yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit. Ada namanya virus, ada namanya kuman, ada namanya bakteri. Lalu yang ketiga, nah penyakit juga bisa disebabkan oleh kutuk dosa atau dosa ya. Jadi kutuk dosa dapat menyebabkan penyakit dan maut, tidak hidup dalam kebenaran, menentang kebenaran, misalnya tidak hormat dengan orang tua, melawan orang tua ya. Terus juga saudaranya bertengkar, itu ya bisa menyebabkan penyakit gitu loh. Enggak rukun, itu bisa menyebabkan penyakit. Lalu yang keempat, roh jahat. Nah, di dalam Alkitab dicatat bagaimana roh jahat membuat manusia menjadi menderita, sengsara karena penyakit. Ada yang bisu karena kuasa gelap. Ada yang lumpuh karena kuasa gelap. Ada yang juga tidak berdaya karena kuasa gelap. Nah, ini penyebab penyakit. Nah, sekarang yang kedua, penyakit, maka ada kesehatan. Nah, hidup sehat itu alkitabiah. Saudara bisa lihat, bisa difoto, bisa dicatat. Ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung pola hidup sehat. Saya nggak tampilkan semua, tapi saudara boleh foto, nanti dibaca di rumah. Kejadian 1 ayat 29, makan biji-bijian, buah biji-bijian. Loh, itu alkitabiah. Lalu Amsal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8, hidup mengandalkan Tuhan. Supaya saudara tidak stres, hidup mengandalkan Tuhan. Lalu Amsal 12 ayat 25, perkataan-perkataan yang positif. Jangan gampang bilang, ya saya sakit-sakitan, memang saya begini. Enggak, saya sehat, saya kuat. Nah itu saudara. Lalu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati yang gembira bisa menyembuhkan, bisa menjadi obat yang manjur. Yang kelima, Amsal 23 ayat 20 sampai 21, jangan rakus. Alkitab mencatat bahwa dalam bahasa Inggrisnya gluttony itu adalah kerakusan. Gak bisa mengontrol dirinya, semua dimakan, piringnya dimakan, sendoknya dimakan saudara ya. Sampai punya tonggoy dimakan. Ya itu rakus saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Hidup di dalam Tuhan, beban hidup saudara letakkan kepada Tuhan. Saudara beban berat, serahkan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 29, merawat tubuh. Loh iya saudara, ini juga bagian dari hidup sehat. Olahraga saudara, lalu saudara juga perawatan, jangan lupa mandi, jangan lupa sikat gigi, jangan lupa cuci muka, cuci kaki. Iya ini merawat tubuh. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, tubuhmu adalah bait Allah, maka rawatlah tubuh Anda. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tubuhmu adalah bait Allah, hindari dan jauhi pergaulan dan seks bebas. Ini juga menyebabkan penyakit menular seksual. Lalu juga ada HIV, AIDS, itu juga disebabkan oleh seks bebas. 1 Korintus 10 ayat 31, makan minum dijaga, itu di Alkitab dicatat. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8, latihlah diri beribadah dan olahraga. Iya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, berdoa senantiasa untuk kesehatan. Loh itu alkitabiah saudara, dikatakan bahwa doalah untuk kesehatanmu, itu dicatat di situ. Lalu Roma 12 ayat yang ketiga, jangan overthinking. Saudara kalau saudara overthinking itu merusak hormon saudara. Hormon saudara kalau overthinking ya bisa stres dan sakit saudara. Makanya jangan heran,
Orang kalau mungkin kena utang yang besar, mungkin bangkrut, itu langsung sepaneng gitu loh saudara. Karena nggak tahan tubuhnya, jantungnya, darahnya, larinya bisa stroke, bisa serangan jantung. Lalu 14, 1 Timotius 5 ayat 23, penggunaan superfood. Superfood itu adalah makanan yang alami, tapi dia bagus kandungannya. Contoh misalnya seperti alpukat, itu buah yang mengandung banyak, ada lemaknya yang bagus, ada vitaminnya. Lalu ada vitamin dan suplemen. Nah itu saudara, jadi itu boleh gitu loh. Yang nggak boleh itu adalah obat-obatan yang kimiawi. Terutama saya ingatkan, saya campaign terus, saya kampanye. Yang masih suka tidur pakai obat, segeralah bertobat. Kalau enggak, masa tua Anda soro. Kalau ini yang masih muda. Kalau sudah usia, pertimbangkan dosisnya. Loh iya. Karena kalau dosis itu tidak akan pernah mundur. Dosis itu biasanya apa? Nambah. Dan kalau terus namanya apa saudara? Overdosis. Sudah ada kata over, ya game over. Makanya saudara perlu hidup sehat. Nah di situ dikatakan saudara juga perlu berlatih, berolahraga saudara. Jangan lupa ada satu imam namanya Imam Eli di dalam Alkitab meninggal karena kegemukan saudara. Lehernya gini, nanti silakan dibaca di Alkitab itu ada. Lanjut ya. Nah sekarang media mujizat, ada tiga yang saya catat. Yang pertama, selain Tuhan sanggup menyembuhkan melalui kuasanya, ia juga memiliki banyak kepanjangan tangan untuk menyatakan mujizatnya. Satu, melalui ilahi. Bisa secara langsung dari Tuhan kepada manusia. Yang kedua, bisa melalui hamba Tuhan, pelayanan doa, hamba Tuhan manusia bisa mengalami kesembuhan. Yang ketiga, dokter dan tim medis. Saya masih percaya dokter. Jadi saya masih waras, bukan berarti ngeroh, enggak. Saya masih percaya dokter adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Jadi saya masih percaya dokter juga bisa dipakai Tuhan. Jadi saudara tetap ke dokter. Jangan gini loh, enak kalau didoakan Pastor Yoel gratis soalnya. Loh gak begitu konsepnya. Saudara mesti cek tubuh saudara. Nah dari cek itu saudara beriman. Kalau hasilnya jelek, kalau saudara perlu merubah gaya hidup, ya dirubah. Kalau saudara melihat ada diagnosa, ya diimani, dipercaya. Dan minta tuntunan Tuhan, apakah harus dioperasi atau tidak. Apakah harus pakai obat-obatan atau tidak. Nah itu nanti Roh Kudus yang nuntun. Jadi saya itu masih waras. Bukan artinya, kalau saya doakan terus, gak boleh ke dokter. Salah. Saya masih percaya saudara tetap periksa ke dokter. Saya itu tipikal hamba Tuhan yang kalau misalnya saya doakan sembuh langsung puji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gak sembuh-sembuh, saya sarankan periksa dokter. Jangan nanti ujung-ujung periksa dokter sudah fatal. Kita juga mesti berhikmat. Loh iya, karena hari ini kita topiknya tentang sehat dan sembuh. Saudara ya juga mesti berhikmat. Jangan gampangnya gini loh, saya enak doa Pastor Yoel soalnya gratis, gak perlu bayar gini. Gak gitu konsepnya saudara. Kalau saudara mau percaya melalui doa, ya iman saudara harus 100%, jangan 50%. Jangan ragu, ragu gak bisa. 1% aja gak bisa saudara. Gitu ya, lanjut. Sekarang ke tekniknya, hari ini saya penjelasannya agak cepat ya. Cara mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Saya percaya kalau saudara praktek, pasti terjadi. Pasti terjadi. Sejatinya dalam Alkitab telah dicatat bahwa mujizat kesembuhan adalah hal yang senantiasa dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana cara berdoa bagi orang lain yang sakit atau bahkan diri kita sendiri, mari kita belajar bersama-sama. Ayat pendukung bahwa kuasa Allah telah diberikan. Matius 10 ayat yang ke-1, Markus 16, 17, 18, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, 1 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Nah sekarang cara mendoakan orang sakit menjadi sembuh, perhatikan. 1, berdoa dan berpuasa. Makanya jangan heran kalau saya sering puasa, karena itu salah satu kunci. Kalau saudara belum pernah berpuasa, bertobatlah, karena orang Kristen itu kehidupannya puasa. Supaya roh Allah itu hidup di dalam kita, dagingnya dikalahkan. Lalu meminta perkenanan Tuhan. Nah, meminta perkenanan Tuhan ya harus hidup kudus dan suci. Kalau masih kudus, kalau masih suka zina, kalau masih suka pornografi, kalau masih suka hal-hal yang najis, gak bisa. Gimana najis sama kudus itu ketemu? Gak bisa. Harus jaga hidup. Nah bagaimana caranya? Ya butuh Roh Kudus. Lalu apalagi saudara? Doa selalu dengan kuasa firman, nama Yesus, darah Yesus. Kemarin malam saya doakan
pengusiran bersama Pak Max ya, saya doakan 2, jadi jam 9 seseorang, malamnya seseorang, jadi 2 langsung saudara, sampai Pak Max kembali sekitar setengah 1 ya Pak ya, saya kembali ke rumah setengah 2, jam 12, ya sampai malam. Puji Tuhan ada progres. Nah saudara, terutama kalau penyakit yang karena kuasa gelap. Kalau penyakit karena kuasa gelap, kita mesti minta perlindungan supaya nggak ada counter attack. Nggak ada serangan balik. Kita masih dilindungi saudara, kita mesti minta pertolongan. Nah caranya gimana saudara? Harus hidup benar, taat dengan Tuhan, mau diajar, tertib dan disiplin. Harus. Yang saudara lihat di sini itu yang di belakang yang saudara nggak lihat. Saya tertib dan disiplin dalam saya berdoa. Saya tertib dan disiplin dan saya berpuasa. Saya tertib dan disiplin menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang najis. Iya loh, ini bukan hanya untuk pendeta, saudara pun yang adalah eksekutif, profesional, saudara adalah pengusaha atau saudara berbisnis atau saudara adalah profesional, saudara tetap bisa. Karena semua kalau kita hidup kudus, saya masih percaya ada perkenan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang saudara, kalau saudara doakan orang sakit harus percaya penuh dengan iman, gak bisa ragu, aduh gak iso iki, enggak. Saya ketemu orang sakit sekalipun saya lihat, kok begini ya, tapi saya percaya Yesus pasti bisa. Semua itu tetap kedaulatannya Tuhan, saya tidak bisa melangkahi kedaulatannya Tuhan. Saya nggak bisa melawan Tuhan, saya yang bisa ngikuti. Jadi kalau orang itu ngalami sembuh berarti kehendak Tuhan, mau dia sembuh dan terjadi. Kita tuh minta, makanya firman Tuhan berkata apa? Mintalah. Kok saudara nggak pernah minta nggak bisa. Saya ketemu dengan hamba Tuhan yang pelayanan serupa dengan saya tanya, Anda dapat karena minta ya? Saya langsung tanya, iya saya minta. Loh sama. Kalau saudara nggak minta nggak bisa. Saya dalam 2 tahun terakhir ini karena saya minta, Tuhan saya minta pelayanan saya dengan karunia-karunia kuasa. Lanjut, percaya penuh dengan berkata. Jadi harus diperkatakan, sembuh dalam nama Yesus. Lalu, percaya penuh dengan bertindak. Jadi ketika saudara tumpang tangan, saudara bertindak. Terus yang saudara nanti didoakan juga bertindak. Ketika disuruh angkat tangan, diangkat. Jangan, tapi gak iso. Ya wes cuman gini tok, paus saudara. Tapi ketika percaya, loh kok isa ya? Nah itu loh saudara. Maka saudara melihat ketika saya pelayanan, saya akan tantang yang saya doakan untuk misalnya pakai tongkat, ayo jalan yuk tanpa tongkat. Yang pakai kursi roda, ayo coba mulai berdiri. Itu kembali ke imannya. Kalau dia penuh imannya, lari ngibrit itu saudara. Tapi kalau masih ragu, berdiri tapi duduk lagi. Gitu loh saudara. Tapi harus bertindak. Lalu ada penumpangan tangan atas orang sakit. Di situ ada ayatnya, nanti saudara boleh catat dan dibaca. Saya harap dibaca ya, karena ini penting. Lalu tantang untuk percaya penuh, berkata, bertindak dan bersaksi. Saudara, saya hari-hari ini rindu sekali Gereja Yestoya tanpa altar call maju ke depan. Ketika saya melayani firman, saudara mendengar, jemaat mendengar, langsung di kursi masing-masing roh itu bekerja. Sehingga belum ada sentuhan zaman penumpangan tangan. Roh itu sudah bekerja di kursi masing-masing. Nah itu yang saya mulai rindukan. Dan kemarin terus setiap saat selalu ada yang kemarin kepala sakit jadi sembuh, ada yang begini begitu. Ya saya percaya bahwa itu masih terjadi saudara. Lah lanjut saudara. Perhatikan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Yang kedua, berdoa dan berpuasa. Sekali lagi, saudara tidak bisa hindarkan puasa. Puasa ini sangat penting. Saya kalau pelayanan hari Minggu boleh tanya Pak Mac, Bu Kristi. Saya puasa bisa 3 hari, 3 malam gak makan saudara. Hanya minum air putih. Pusing gak? Ya kalau niat gak pusing saudara. Saya dulu punya sakit mah. Tapi ketika saya percaya penuh Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, maka saya percaya sakit mah saya bisa hilang. Terbukti hari ini saya puasa 3 hari gak makan kuat. Tapi kalau saudara udah batasi, tapi saya gak bisa ada mah, ya sampai seterusnya gak bisa. Orang itu kuncinya kalau beriman tuh bertindak. Makanya kadar iman setiap orang gak sama, saya gak bisa maksa. Tapi kalau saya paksa iman saya untuk melewati batas sehingga akhirnya melihat hal-hal yang di luar rasional. Itulah namanya mujizat. Lalu yang ketiga, 100% percaya penuh kepada Tuhan Yesus tanpa keraguan, tidak ada kata tapi. Pastor, saya mau didoakan tapi menurut dokter, wah kok udah kata tapi, saya udah tapi ya, sayonara, sayonara. Kalau saya nggak pakai tapi. Percaya penuh gak pakai tapi saudara. Artinya
Ketika saudara percaya penuh, ya ada bukan tapi pasti. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Praktek dengan hikmat kepada orang yang sedang sakit. Mari kita lihat sama-sama. Saya di sini kasih lebih detail. Kalau penyakit luar, misalnya bahunya sakit, kepalanya sakit, mohon maaf dadanya sakit, perutnya sakit, kakinya sakit. Saudara boleh letakkan tangan pada bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh dan sehat. Nah perhatikan, kalau saudara mendoakan lawan jenis harus ingat etika. Kalau mohon maaf misalnya saya doakan ibu-ibu, mohon maaf dadanya sakit, saya akan minta ibu tersebut letakkan tangan di dada, saya akan doakan kepala. Saya tidak mungkin meletakkan tangan saya pada bagian yang tidak seharusnya tangan saya ada di situ. Jadi kita tetap menjaga etika. Atau misalnya bagian bawahnya sakit, saya nggak akan meletakkan tangan saya pada bagian yang seharusnya tangan saya tidak ada di situ. Termasuk kepada pria pun sama. Jadi tangannya diletakkan, kita tumpang kepalanya. Kita percaya, saya percaya beberapa daripada saudara yang pernah saya doakan, pasti ada mengalir seperti sesuatu yang panas masuk ke dalam tubuh saudara. Pernah yang mengalami itu? Ya? Atau mungkin ada kayak listrik struman pernah mengalami itu? Ya itu adalah lawatan kuasa roh Allah, itu bukan dari saya, tapi itu dari Roh Kudus. Nah, lalu yang kedua, kalau penyakit dalam, jadi kalau penyakit luar itu yang di luar, tulang, saraf gitu ya, mata gitu. Kalau penyakit dalam itu misalnya, apa ya contohnya, misalnya batuk ya, pilek gitu, atau misalnya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh, letakkan tangan pada kepala, cukup di kepala, dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh dan sehat. Langkah selanjutnya medical check up untuk pembuktiannya. Saudara, saya harus terus terang malam karena saya ngajar. Saya bisa lihat yang niat sama nggak niat siapa malam ini belajar. Yang niat pasti mutu, yang nggak niat cuma dengerin. Yang mutu pasti jadi prakteknya, amin. Yang cuma ngeliat tok, ya gimana? Kalau saya, karena saya ngajar saudara supaya hidup saudara berkuasa, amin. Sehingga pelayanan saudara bukan hanya pelayanan saudara, tapi dalam kehidupan saudara, saudara berkuasa, amin. Iya, makanya tolong dicatat, ini difoto boleh gitu loh saudara, difoto dan saya rindu ini dipraktekkan, jangan cuma didengar notok saudara. Karena saya percaya kalau saudara praktek, saya sangat percaya pasti terjadi, yang percaya katakan amin. Ya, saya akan melihat saudara-saudara yang praktek pasti terjadi. Nah, kenapa perlu medical check up? Ya untuk dibuktikan. Jadi kan sekali saya sudah sampaikan, saya tidak anti dokter, harus di check up. Ya. Nah lanjut, penyakit sel, hormon, genetik, kanker, miom, benjolan, kista. Orang yang sakit meletakkan tangannya pada bagian yang sakit. Anda meletakkan tangan Anda pada kepalanya dan berkatakan, segala sel, misalnya kanker, segala kanker sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Langkah selanjutnya ya medical check up, diperiksa lagi. Ada perubahan enggak, berkurang enggak, hilang enggak, harus diperiksa, enggak bisa, oh rasoi kayak wes enakan, harus periksa, CT scan, harus periksa. Dan saya katakan ini supaya membuktikan justru ditunjukkan kepada dunia medis, ada kuasa yang tidak terbatas itu yang tidak kelihatan itu kuasa Allah, yang saya katakan amin. Jadi harus diperiksa. Takut saya, loh ya periksa, jangan takut. Justru hadapi dari periksa itu iman saudara bangkit mengatasi itu. Kalau saudara tahan, tubuh saudara itu terus bergerak saudara. Organnya itu terus bergerak. Banyak kejadian itu telat. Contoh ya misalnya punya benjolan, yang lain hilang. Tapi punya Anda enggak hilang. Tolong periksa. Loh iya karena Tuhan juga bisa pakai caranya gitu loh. Tapi kalau enggak hilang-hilang nunggu bertahun-tahun, saya mohon maaf itu hidup loh saudara. Loh itu organ hidup, betul enggak? Loh iya itu sel saudara, dia bisa berkembang. Kalau saudara enggak cek, ini saya sedang mengajar saudara, saya ada di titik tengah. Saya percaya ada kuasa Allah, tapi kita juga punya kewarasan, logika. Supaya saudara enggak, aku percaya, tapi enggak berhikmat. Itulah menyebabkan banyak yang telat. Contoh, saya pernah ketemu seseorang, benjolannya kecil, tapi udah sering ikut ibadah. Tahu saya doakan yang benjol hilang, gak berani malu dia maju ke depan. Akhirnya dari kecil besar saudara, baru mau ketemu saya waktu udah besar. Eman, waktu kecil itu hilangnya cepat, sekarang gede sudah. Lah menurut dokter harus dioperasi. Loh ya piye? Waktu kecil gak mau ketemu, gede baru ketemu. Saya tidak anti dokter. Karena saya percaya medis tetap ahli. Tapi saya juga percaya di balik itu semua ada tangan Tuhan yang bekerja, yang percaya katakan amin. Lanjut.
Nah sekarang, karena saya juga pelayanan di rumah sakit, perhatikan kalau saudara seorang gembala yang ke rumah sakit, tolong berhikmat ya, saya pun juga berhikmat. Kalau di rumah sakit banyak penyakit, dan terutama kalau saudara mendoakan yang sakit karena virus, saudara perhatikan. Saudara harus pakai APD. Saya beberapa kali ke rumah sakit, saya selalu lengan panjang, saya pakai masker. Kalau perlu saudara tutup bagian kepala saudara, saudara pakai sarung tangan. Ingat kenapa? Karena saudara di rumah ada keluarga. Ini lo perhatikan, baju tertutup keluarga. Setelah selesai mendoakan di rumah sakit, bisa segera cuci tangan, buang APD saudara, segera ganti baju, kalau bisa segera mandi. Loh iya, karena saudara masuk di dalam suatu daerah yang banyak virus yang tidak terlihat, yang kasat mata. Inilah yang namanya hikmat. Hari ini saya harus katakan, kalau saya doakan usia-usia yang, mohon maaf usia senior hari ini, saya ingatkan full timer kalau Pastor Afat berangkat, pakai masker karena kemungkinan TB saudara. Loh ini betul. Artinya kita berhikmat, bukan kita ini bedanya kalau orang takut dengan kalau orang takut, saya nggak berani ini. Kalau berhikmat, saya pakai perlindungan, saya berhikmat selagi saya jaga sedia payung sebelum hujan. Karena saudara di rumah ada keluarga, saudara mesti jaga. Tapi saya masih percaya segala virus bisa dikalahkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Lanjut, yang kelima, penyakit karena kuasa gelap. Letakkan tangan Anda pada kepala orang yang sakit dan berkatakan dalam nama Tuhan Yesus aku usir segala roh jahat, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Seketika orang tersebut akan sembuh. Saya punya pengalaman, saya doakan orang bisu karena kuasa gelap dan langsung bisa bicara. Itu memang ada, di dalam Alkitab dicatat. Nah ini aja kiat-kiat sukses dari saya ngasih gak muluk-muluk, yang penting prakteknya saudara. Yang penting prakteknya. Kalau saudara praktek nanti Roh Kudus yang akan mimpin. Roh Kudus yang akan mimpin. Wis percaya saya, Roh Kudus yang akan mimpin. Saya percaya saudara yang betul-betul percaya dan praktek, nanti akan ngalami. Nggak usah nunggu Pastor Yoel, saudara sendiri turun tangan doakan anggota FA saudara, keluarga saudara, nggak usah nunggu Pastor Yoel. Tangan saudara berkuasa kok. Berkuasa kalau saudara hidup kudus dan suci. Kalau belum hidup kudus dan suci, ya mulailah hidup kudus dan suci. Mulailah hidup minta di dalam hadirat. Nah sekarang ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 10 ayat yang pertama. Perhatikan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala. Saudara percaya semua adalah murid Kristus? Maka saudara dipanggil. Kalau dipanggil, saudara hiduplah sungguh biar saudara dipilih. Karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi biar saudara dipanggil dan dipilih. Sehingga kuasa itu ada untuk apa? Mengusir roh, melenyapkan segala penyakit dan segala. Dengarkan saya baik-baik dan camkan apa yang saya katakan. Kalau saudara hidup benar dalam Yesus, setan gak bisa nyentuh saudara. Orang Kristen yang KTP Kristen artinya dia tidak hidup sungguh. Saya gak jamin dia hidup benar di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang benar-benar di dalam Yesus, lebih dari sekedar KTP, setan gak bisa nyentuh. Saudara jangan gampang digigit-gigit setan, misalnya contoh ya, misalnya tokoku sepi ini karena pekerjaan setan, ya belum tentu, ya marketingnya tingkat no, gitu loh. Jangan digigit-gigit nyalakno setan. Oh ini Hawaii di rumah panas ini karena setan, ya AC ini gede no kan gitu saudara. Saya ngajari saudara itu untuk rasional. Aduh kayak aku sakit karena setan loh. Setan wis salah disalakno terus. Harus rasional juga. Kalau saya ketemu pelayanan pelepasan, saya nggak akan langsung menyimpulkan, oh ini karena kuasa gelap, enggak. Kita tanya dulu, contoh ini saya kasih contoh kalau penyakit yang karena kuasa gelap ya. Sakit, tapi diperiksa sama dokter hasilnya bagus. Nah berarti something wrong, sesuatu salah. Kan normalnya orang sakit hasilnya jelek, betul ya? Tapi kalau hasilnya bagus dia sakit, nah ini baru nanti masuk ke diklat yang pelepasan pengusiran. Tapi saya sudah masukkan di sini. Saudara bisa usir itu dalam nama Yesus. Amin.